Mari kita masuki materi inti untuk meneruskan materi yang sudah kita lewati. Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Faslun wa la yasihhu 'aqdun nikah illa bi waliyyin wa syahidai 'adlin. Pasal ini menjelaskan tentang bagaimana sahnya nikah. Wala yasihhu, dan tidak sah apa? 'Aqdun nikah. yakni akad nikah itu tidak akan sah illa bi waliyyin, kecuali dengan adanya wali wa syahidai 'adlin, dan dua saksi yang adil. Wa syahidai itu aslinya wa syahidaini, isim tasniyah, makanya maknanya dua. Tapi karena dimudhafkan sehingga nunnya minggir, wa syahidaini 'adlin aslinya, dan nunnya minggir karena diidhofahkan. Ada mudhof ilaih sehingga menjadi wa syahidaini 'adlin. Jadi akad nikah itu tidak akan sah kecuali harus ada wali dan dua saksi. Ini namanya syarat sahnya nikah. Kalau rukunnya nikah beda lagi. Kalau rukunnya nikah itu harus melalui proses yang jumlahnya ada 5, yaitu mulai dari sighah. Sighah itu redaksinya, redaksi menikahkan ataupun redaksi menerima nikah itu namanya sighah. Nah itu kalau kita membicarakan tentang masalah rukunnya, ya ini biar lebih kompleks, lebih komplit, ya kita sebutkan sekalian saja, bukan hanya syarat sahnya saja, tapi sekalian syarat rukunnya, maksudnya rukunnya. Biasanya syarat sah itu kan ada syarat sah, ya, ada syarat yang namanya rukun ini, ya. Kalau rukun itu di dalamnya, ya, kalau syarat itu sebelumnya sudah harus dipersiapkan. Makanya kalau sighah itu termasuk rukun, sehingga bukan sebelumnya, tapi di dalam proses itu sendiri. Sehingga sighah itu redaksi, ya, redaksi menikahkan, ijab, ya. Qabul, ijab qabulnya itu ya di dalam rangkaian proses nikah itu, makanya ini termasuk rukun. Jadi membedakan secara umum kalau syarat itu sebelumnya sudah harus dipersiapkan, tapi kalau rukun itu di dalam ibadah itu sendiri. Seperti halnya sholat misalnya, itu ada syarat sholatnya sholat, syarat sholat misalnya. Syarat sholat ya harus bisa suci dari hadas besar, hadas kecil. Artinya berarti apa? Kalau memang punya hadas besar, mandinya ya sebelum sholat, bukan pada waktu sholat. Ada kemudian kalau memang kita menanggung hadas kecil, ya namanya hadas kecil itu sesuatu yang harus dihilangkan, yang bisa dihilangkan dengan berwudu. Jadi definisi daripada hadas kecil yaitu hadas kecil. Apa sih hadas kecil? Ya semua hal yang ketika kita mau sholat harus dihilangkan dengan wudu, ya itulah hadas kecil. Kentut lah misalnya, ataupun menyenggol wanita yang bukan mahramnya, itu termasuk kan. Intinya ya berarti kalau kita lihat ya berarti apa? Hal-hal yang membatalkan wudu itulah berarti termasuk hadas kecil. Misal kita menyentuh alat kelamin kita dengan telapak bagian dalam, maka itu juga termasuk hadas kecil. Kita punya hadas kecil berarti. Kalau kita pegangnya pakai ini kan tidak batal. Ya, kalau pakai bagian luar kan tidak batal. Nah untuk menandai bagian dalam dan luar seperti ini. Seperti ini, kalau kita lihat begini, kita sambungkan jadi satu, berhadapan-hadapan begini, yang tidak kelihatan berarti ini bagian dalam, ini bagian luar. Yang kelihatan, nah itu namanya kalau kita membahas masalah syarat dan rukun. Syarat itu sebelumnya harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Artinya berarti kita proses ada misal harus mandi, kemudian wudu, itu sebelumnya, makanya itu dikatakan syarat. Terus kemudian harus suci, misal suci tempatnya, itu disiapkan sebelumnya. Suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Kata-kata suci di dalam hal sholat kan meliputi itu. Suci badan, suci pakaian, suci tempatnya yang untuk sholat.
Ya, itu dipersiapkan atau dipastikan sebelum kita melakukan sholat, makanya itu maksudnya syarat. Nah, kalau rukun yang wajib dilakukan di dalam proses beribadah itu sendiri, ada takbiratul ihram, Fatihah, ya, kemudian berdiri, rukun, i'tidal dan sebagainya, itu termasuk rukun-rukunnya. Kemudian kita menginjak ke rukun nikah ini. Sekarang kita bahas langsung. Kalau tadi wilayah syahwat ketika ila bil waliyyin wa syahidi adlin, ini kan syarat sahnya, berarti ini harus dipersiapkan sebelumnya. Harus dipastikan harus ada wali dan dipastikan harus ada 2 saksi. Ini sebelumnya berarti syarat. Kemudian kalau kita menginjak ke masalah rukunnya nikah, berarti itu ada 5. Harus nanti di dalam proses itu ada syirat, yaitu ijab kabulnya, ya. Terus kemudian ada pihak perempuan yang mempelai laki-laki, ya, zaujah, zauj, kemudian baru ketambahan tadi, yaitu ada wali, ya, kemudian ada saksi, dua saksi itu. Nah kemudian kita akan menginjaknya pada ini. Jadi kalau kita Al-Quran kan tidak menyebutkan secara langsung seperti itu detailnya, walaupun pasti iya, cuma keilmuan kita itu terbatas. Apalagi kalau hadis misal, itu sendiri-sendiri misal, nanti bab sholatnya di mana, bab wudunya di mana, padahal satu paket kan ibadah itu. Kalau kita ngomong sholat ya otomatis kita harus punya wudu, itu satu paket. Nah kalau di dalam fikih itu sudah di bab-bab, artinya pintunya itu sudah disatukan gitu. Ada satu bab sholat berurutan, nanti ada bab rukunnya dan sebagainya, nanti yang membatalkan bagaimana. Nah, kalau di dalam fikih itu, jadi kita fikih itu bukan berarti tidak memantapkan, bukan berarti tidak membahas Al-Quran, masih membahas Al-Quran. Bisa bikin kita fikih itu ya justru karena mempelajari Al-Quran, ya. Jadi jangan kemudian apa ngaji kitab kuning. Orang yang bikin kitab kuning itu justru itu menurunkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jangan keliru paham. Makanya misal kalau bab ini misal kitab ini misal, ini selalu menyebutkan misal. Kalau misal dikatakan wayasih waktu nikah illa waliyyin wa syahidi adlin, ini kata-kata sekarang kitab kuningnya. Tapi dasarnya ada dari dalam hadis, ya pasti ada. Ini dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada dasar sabda Nabi, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidi adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun. Ini hadisnya. Jadi bukan kita biasa, itu adalah jadi bahasa kitab kuning itu menyesuaikan yang kira-kira kita itu mampu memahami. Untuk sampai memahami Al-Quran ya dengan cara seperti ini. Contoh nih, ada nggak yang hadisnya itu tadi bunyinya. Jadi Nabi itu bersabda, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidi adlin. Wa maka min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batil. Nabi bersabda tidak bisa dikatakan nikah kecuali harus ada wali dan kedua saksi. Wa maka min nikahin ala ghairi dzalik. Dan ketika ada peristiwa tidak sesuai aturan itu, fa huwa batil, maka itu batal. Nah itu kan itu hadisnya. Kemudian wa yataqilul wali wa syahidani ila sittati. Nah kemudian kita kan harus tahu wali itu maksudnya harus mempersiapkan gimana, kemudian saksi itu persiapannya harus bagaimana, ya dibahasnya di sini. Wali dan kedua syahid, wali dan kedua syahid atau kedua saksi itu punya syarat-syarat, masing-masing. Masing-masing itu syaratnya ada 6 syarat. Yang pertama al-Islamu, harus Islam. Artinya berarti walinya, kalau wali ini kan berarti pihak perempuan yang mempersiapkan. Pihak mempelai perempuan ini mempersiapkan wali. Berarti walinya itu harus Islam. Saksinya juga otomatis, karena ini adalah syarat yang harus dipunyai oleh wali dan para saksi. Pertama harus Islam. Berarti kalau tidak Islam, artinya apa?
Tidak boleh. Misal ini contoh misalnya, perempuan Islam punya bapak masih non muslim, ya tidak bisa menjadi wali, karena syaratnya wali itu harus Islam. Syaratnya wali itu harus Islam. Kemudian yang kedua yaitu wal bulugh itu balik dewasa dalam ukuran syariat. Balik itu ya sebagaimana bapak-bapak semuanya, para hadirin hadirat yang tahu ya, dewasa dalam ukuran hukum-hukum taklifi atau hukum-hukum di mana seseorang itu sudah harus menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Itu ada batasan awalnya ya minimal kan. Kalau perempuan kan ditandai dengan haid. Nah, biasanya haid itu ya biasanya menurut istinbat, menurut analisa itu adalah 9 tahun biasanya perempuan. Nah, kalau laki-laki itu awal-awalnya biasanya ditandai dengan ihtilam, ya mimpi banjir lah, mimpi banjir sudah bahasa kita saja itu mimpi banjir. Kalau sudah mimpi banjir ya kemudian walaupun belum umur 10 tahun, belum umur 15 tahun, kalau sudah pernah mimpi tiba-tiba banjir, kampung Melayu ini. Ya berarti itu sudah balik. Nah, tapi jika tidak menemui tanda-tanda alam, tidak menemui tanda-tanda itu, pokok batasan kalau sudah umur 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, sudah otomatis harus mengikuti aturan-aturan kewajiban beragama Islam, mulai dari sholat dan sebagainya. Itu sudah harus, kalau tidak menemui semuanya. Kemudian berarti harus Islam, harus balik, terus harus berakal. Atau sebagian itu mengatakan tamyiz. Tamyiz itu ya banyak ukurannya. Sebagian itu ada yang mendefinisikan, atau sebagian ada yang memberikan rambu-rambu ketika sudah bisa makan sendiri, misalnya ketika tahu arah, itu termasuk tanda-tanda sudah pasti normal itu akalnya. Artinya berarti harus punya akal yang sehat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, merdeka. Wal hurriyatu, itu merdeka artinya tidak menjadi budak. Kemudian yang kelima yaitu adalah wal dzukурatu, dan berjenis kelamin laki-laki. Berarti perempuan tidak bisa menjadi wali. Apalagi perempuan menikahkan dirinya sendiri misalnya, itu tidak bisa ya. Kemudian wal adalatu, yang keenam yaitu adalah adil. Yang keenam itu adalah adil. Jadi ini adalah syarat masing-masing dari wali dan kedua saksi. Illa annahu la yantaqilu nikahu dhimmiyati ila islamil waliyyi. Nah, ini ada catatan bahwa jika dhimmiyah ya itu tidak butuh terhadap islamil wali. Jika dhimmiyah itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang ada, kafir yang berdampingan dengan kita, katakanlah. Jadi non muslim tapi yang berdampingan dengan kita, mengikuti aturan-aturan agama kita, ya. Tapi dia tetap belum Islam misal, itu tidak diharuskan walinya itu Islam. Ya, ini sudah otomatis lah karena memang non muslim. Kalau non muslim itu baik Nasoro ataupun Yahudi katakanlah, ya, Nasoro ataupun Yahudi ya, mereka boleh kedua-duanya. Misal pihak laki-laki Nasoro, pihak perempuan Yahudi, itu enggak hak. Kalau menurut hukum kita itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Kalau Islam kan harus sama-sama Islam, gitu kan. Tapi ini tidak harus sama. Ya. Ini kita misal ngomong mereka, misal ada dua non muslim, yang satu Nasoro, yang satu Yahudi, ya maka walinya itu bebas maksudnya, menurut kita. Kalau mungkin mereka punya aturan sendiri ya, tapi kalau kita yang menganalisa, menurut kita itu tidak masalah. Wala nikahul amati ila ajalati sayyidi, dan nikahnya perempuan yang menjadi budak
itu tidak disyaratkan majikannya itu harus adil, mau fasik mau apa, karena dia itu hidup di dalam kepemilikan majikannya, maka meskipun katakanlah orangnya itu agak sembrono, tetap bisa menjadi walinya. Ya, kalau sifatnya budak, nah kita nggak bahas budak karena tidak ada di kehidupan kita sekarang itu seperti itu. Itu tentang masalah persyaratan-persyaratannya. Kalau masalah, makanya bahasa kita itu biasanya membahasakan dengan muslim, membahasakan dengan non-muslim. Karena non-muslim itu, kalau kita membahas secara fikih di rumah tangga kita, kafir itu banyak. Kata-kata kafir, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mustakman. Di mana, jadi kemudian makanya ini begini nanti. Kalau di dalam Al-Quran, kemudian kita, wah, kalau yang kita ambil itu adalah dalil tentang masalah orang musyrik harus diperangi, maka itu kan konteksnya sendiri-sendiri. Ada nanti yang diantara itu adalah mustakman misalnya. Ya, maka orang kafir yang mustakman itu yang minta perlindungan suaka terhadap kita itu tidak boleh diperangi. Apalagi kafir dhimmi, atau yang punya kesanggupan untuk hidup berdampingan seperti itu enggak. Ya. Jadi ini rawannya bagaimana? Apabila orang itu betul-betul kalau ada kata musyrikin, kemudian di situ faktulu kan berarti kan disuruh merangi misalnya. Itu jadi harus tahu konteksnya ayat itu adalah konteks yang seperti apa. Apakah yang dimaksud di situ adalah kafir harbi? Kafir harbi itu kan maknanya perang ya. Itu memang kafir yang memang kalau non muslim nanti orang memang mengajak perang ya, kalau seperti itu memang dia ini disanggupin gitu. Tapi kalau memang yang mau itu berdampingan seperti itu sebagai saudara kita, saudara sesama bangsa, sesama warga bangsa, maka itu harus saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu otomatis, makanya ada istilah ukhuwah Islamiyah, berarti kita itu urusannya adalah sesama orang Islam. Tapi ada ukhuwah persaudaraan, adalah ukhuwah watoniyah, yaitu saudara sebangsa. Dan kita aturannya aturan bangsa, aturan negara itu bagaimana? Untuk mensinkronkan, untuk menyanggupi kesepakatan untuk hidup bersama-sama dalam satu bangsa. Setidaknya kita punya ada istilah lagi ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah itu adalah setelah kita melihat apakah orang itu satu agama dengan kita atau enggak. Kalau satu agama berarti itu namanya ukhuwah Islamiyah. Setidaknya adalah mereka adalah saudara sebangsa. Nah, kalau masih marah-marah lagi, gitu loh, masih gampang radikal lagi, misal setidaknya kita mengenal ada istilah ukhuwah basyariyah. Yang penting masih sesama manusia, maka harus kita anggap orang itu adalah manusia. Basyariyah yaitu adalah persaudaraan sesama manusia. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kemudian kita meningkat kepada wali itu, dan ini pelan-pelan. Kalau pikir itu pelan-pelan. Jadi tidak tadi baru bahas itu, wali itu yang bagaimana? Nah, ini mulai. Makanya ini akan kita tingkatkan lagi. Wa aulal ulati. Adapun yang lebih utama yang menjadi wali. Urutan ini istilahnya urutan wali, intinya itu seperti itu. Urutan wali, bukan wali songo ini. Wali songo. Wali nikah, urutan wali nikah. Itu yang pertama, peringkat pertama itu adalah al-abu, yaitu bapak. Kemudian urutan berikutnya tsummal jad, yaitu kakeknya. Kakek itu siapa? Abul abi, yaitu bapaknya bapak. Itu namanya jad atau kakek. Kemudian tsummal akhul ab, tsummal akh yaitu saudara dari pengantin perempuan.
saudara laki-laki dari pengantin perempuan. Itu urutan, ini urutan. Jadi tidak semau kita milih kan. Tadi yang urutannya bapak, kemudian setelah bisa nggak ada bapak berarti kakeknya, ya, maksudnya bapaknya bapak. Kemudian kalau pertama ke atas dulu. Ya. Kalau urutan wali menandainya itu seperti itu. Jadi bapak kalau nggak ada ke atas dulu. Kalau ke atas nggak ada, dan baru ke bawah. Ke bawahnya itu saudara laki-laki dulu. Nah, saudara laki-laki yang seayah dan seibu atau asyaqiq namanya. Asyaqiq yaitu saudara laki-laki seayah dan seibu, namanya syaqiq, yaitu saudara laki-laki seayah dan seibu. Kalau itu tidak ada misal, maka kemudian turun ke berikutnya yaitu tsummal akhlil ab, yaitu saudara laki-laki yang seayah, saudara laki-laki yang seayah. Pelan-pelan ini. Pelan-pelan, bapak nggak ada, kemudian kakek, bapaknya bapak, ya. Kemudian kalau nggak ada berarti saudara laki-laki yang sekandung. Kalau tidak ada berarti saudara laki-laki yang seayah. Itu urutannya. Kemudian setelah itu misal nggak ada, maka kemudian tsummal bedul akhiril abi wal um. Berarti kalau misal saudara laki-laki baik yang sekandung ataupun yang seayah nggak ada, maka berarti dicari lagi urutannya, yaitu anaknya saudara laki-laki ini tadi. Sesuai urutan tadi. Pertama berarti yang dicari itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu, sekandung. Kalau itu tidak ada, baru kemudian itu tadi tsumma ibdul ahlil berarti itu. Kemudian lagi ya, tsumma ibdul ahlil itu urutannya seperti itu. Pertama sekandung dulu, kalau nggak ada sekandung berarti seayah itu. Kemudian itu kalau tadi bisa contohkan kita itu adalah saudara laki-laki. Nah, kalau saudara laki-laki tidak ada kan berarti anaknya itu tadi, anaknya saudara laki-laki itu. Sesuai dengan urutannya, pertama yang dicari adalah sekandung dulu, kalau nggak ada berarti yang seayah saja. Sama caranya itu seperti ini. Kemudian kalau itu nggak ada, baru kemudian secara urutan nggak ada, baru kemudian paman. Kalau paman nggak ada berarti ya anaknya paman, itu seperti itu. Nah, dengan catatan ala hadat tartibi, sesuai dengan urutan-urutan ini tadi, sesuai dengan urutan-urutan ini tadi. Fa'idha utimatil asbat fal maulal mu'tin. Fa'idha utimatil asbat, maka ketika tidak ditemukan secara garis waris seperti itu, maka apabila budak itu akan diwalingi oleh majikannya yang memerdekakan. Tsumma asbatuhu tsummal hakim. Kemudian asbahnya maulal mu'ta, maulal mu'tik. Kemudian setelah itu baru hakim. Urutan-urutannya itu adalah seperti itu. Dan urutan-urutan wali ini tidak boleh loncat. Saya ulangi tadi, urutan wali ini tidak boleh loncat. Jadi sesuai urutannya tadi itu, dari A, yang pertama A, terus kemudian Z, setelah Z kemudian baru saudara, ya, saudara saudara sekandung. Kalau ada, ya maksudnya saudara yang saya maksud di sini saudara berarti laki-laki ya, karena ini sedang membahas wali. Meskipun saya ngomong saudara, berarti dimaksud di sini semuanya adalah laki-laki. Kalau mungkin saya kurang kata-kata laki-laki, berarti yang kita maksud, kita sepakati, yang kita maksud di sini kalau kita ngomong saudara berarti ya laki-laki. Kita saya ngomong anak berarti ya anak laki-laki. Karena di antara syaratnya wali itu adalah tadi adalah al-zukurah. Al-zukurah itu adalah apa itu, jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Jadi saya ulangi lagi, dari bapak naik dulu ke bapaknya bapak, yaitu kakek. Terus kalau tidak ada kakek berarti saudara sekandung. Kalau tidak ada saudara sekandung berarti saudara yang seayah. Kalau tidak ada saudara seayah berarti anaknya saudara yang sekandung berarti. Kalau tidak ada anaknya saudara yang sekandung itu berarti kemudian anaknya saudara laki-laki tapi yang
asal bapak itu seperti itu ya. Terus kemudian kalau nggak ada semuanya, misal kalau ada semuanya ya otomatis hakim. Ya, kalau nggak ada semuanya otomatis adalah wali hakim. Sebagaimana tadi itu yang non muslim misalnya. Kalau misalnya ada orang yang masuk Islam, kemudian orang tuanya yang mau jadi wali kok masih tetap non muslim, maka siapa? Ya otomatis itu adalah wali hakim. Itu otomatis. Karena tadi itu di antara syaratnya wali itu harus Islam. Di antara syaratnya wali. Lagi itu kalau masalah tadi ada sirat ya. Kalau kita kalau siwat itu ya redaksi itu mungkin sudah banyak yang hafal itu kalau siwatnya. Siwat itu redaksi yang terutama bagian nambah itu harus dihafalin itu. Nambah itu ya, nambah. Iya, ijab qabul itu nikah pada suwijah li nafsi bil mahri maghfur hala itu seperti itu ya. Itu. Tapi saya tidak menyarankan ya. Saya tidak menyarankan. Kadang-kadang nggak disarankan sudah pintar-pintar sendiri. Jadi itu kalau masalah mengijabkan itu biar urusannya Ustaz Fadilah itu. Ustaz juga ala ma'arul bihi sakit ma'arul potas kehidupan. Ya saudara Ustaz ini namanya. Jangan, saya aja sebut, makanya saya nggak sebut ya. Nanti minta beneran sama saya nanti. Ya Syekh Santika, uzawi juga ala ma'amarullah bihi min sakit ma'aruf wa tasrihi bil lisan angkah juga wa subajtu mahtubatan siapa? Praktek kayaknya. Iya, ya kan karena nggak ada bahan, nggak ada apa kan nggak bisa. Ya itu mungkin itu kemudian kalau besok ini masalah lamar kalau materi besok. Kalau mungkin untuk hari ini mungkin cukup, tapi bukan berarti cukup. Artinya kalau memang ada yang harus dipertajam, silahkan.